saudagar muslimah Indonesia yang kelompok-kelompok perempuan pengusaha muslim gitu. Kalau saya bilang saya bukan pengusaha tapi akademisi. Kami berdialog dengan WIPO soal hak intelektual, property right. Nah, kita baru bicara sertifikasi halal, berikutnya property right gitu loh. Kalau udah ada sertifikasi halal tapi tidak dihakikan, ya itu tadi, rendang akhirnya jadi diklaim, batik diklaim yang lain, tempe Jepang, kan itu kita gitu. Nah jadi kedua, selain NIB dan lain-lain, sertifikasi halal, kemudian haki. Dan kemudian bagaimana tadi pertanyaan Bapak itu adalah juga direkognisi internasional. Ini betul-betul saya sangat setuju. Ada disertasi mahasiswa saya Pak tentang ekspor impor dengan negara OKI. Dari 55 negara OKI, ternyata Indonesia baru menandatangani dengan 5 negara loh. Jangan salah. Dengan negara OKI aja kita belum MOU, sehingga tarif ekspor kita jauh lebih mahal daripada negara lain. Itu juga jadi persoalan gitu loh. Mari kalau tadi ada 40 negara yang mau MOU, luar biasa nih. Karena selama ini jadi konsultan kan kebanyakan dari Malaysia, konsultan untuk halal, termasuk Islamic Finance Pak. Waktu saya riset di sebuah bank di Australia, di Australia itu ada Australian Bank, nggak punya unit usaha syariah, tapi begitu ada investor dari Timur Tengah mau investasi dan ingin investasi dengan akad syariah, itu dipanggil aja konsultannya dari mana? Dari Malaysia, yang bikinkan kontraknya. Dan di sana walaupun belum unit usaha syariah, kalau investornya mau dibuatkan secara private, PKS-nya dengan murabahah atau musyarakah itu bisa dibuat gitu. Dan konsultannya bukan kita gitu. Nah mungkin untuk bisnis halal saya setuju banget kalau udah ada 40 negara PKS, perlu bicara Pak dengan Kemenq. Saya kira makanya ini memang saya melihat Pak, master plan tentang industri halal aja ada 5 loh, yang dibuat Menteri Perindustrian, yang dibuat mungkin juga Kemenak, yang dibuat juga oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Connect itu harusnya mengorkestrasi, tapi Connect nggak bisa mengeksekusi. Connect itu hanya komite. Saya juga bagian yang sering diundang oleh Connect. Kesulitan Connect hanyalah konsep, merumuskan, tapi kan ketika eksekusinya kembali ke KL tadi, masing-masing kebijakan KL. Siapa sekarang yang mengorkestrasi? Kementerian Perindustrian punya kepentingan terhadap halal, Kementerian Perdagangan punya kepentingan terhadap halal, Kementerian Koperasi dan UKM punya kepentingan terhadap halal, Kementerian Agama. Nah, siapa yang harus mengorkestrasi ini gitu? Itu menurut saya setuju. Ya harus mungkin kalau BPJPH sudah diberikan amanah sebagai lembaga penjamin produk halal, mungkin inisiasi mulai dari BPJPH. Masalah-masalah yang tadi itu harus sering dalam bentuk forum FGD, Focus Group Discussion, dengan kementerian terkait, sehingga bersama-sama mungkin bisa meminta Pak Presiden dan Pak Wapres juga untuk kemudian bagaimana mendudukkan peran dari masing-masing KL ini, sehingga secara bersama itu tadi membangun ekosistemnya bersama-sama. Semua KL, nggak bisa cuma JPH sendiri, BPJPH sendiri, karena begitu ke lapangan urusannya tadi Pemda, tadi di riset saya kan butuh anggaran dari Pemda dan lain, butuh Kementerian Kemendagri. Betul tadi Pak Zen tadi bilang, Kementerian Kemendagri, koordinasi antar kementerian. Kita tuh kadang-kadang substantifnya udah ada, tapi koordinasinya yang nggak ada. Dan kelemahan pada koordinasi, jadi bukan hanya, jadi siapa yang harus mengkoordinasi, bagaimana kita melakukan koordinasi, dan substansi apa yang akan kita koordinasikan pun harus disiapkan gitu. Ketika kita berkoordinasi, apa sih yang mau kita koordinasikan? Kan substantifnya itu harus juga by riset. Substantifnya apa yang harus kita koordinasikan? Nah itu penting. Dan saya setuju harus segera nih direspon, karena kebutuhan kita adalah tadi, standar halal kita direkognisi atau tidak oleh internasional. Selama ini kan memang sampelnya bukan oleh negara kan, itulah MUI, dan MUI ternyata harus distempel lagi oleh Malaysia, oleh negara lain. Itu bertahun-tahun. Dengan tidak menafikan atau mengecilkan peran MUI, itu sangat berperan MUI dengan logo halal yang logo hijau itu. Tetapi karena bukan negara, jadi tidak direkognisi. Begitu masuk ke internasional, ini kan kita mikirnya sekarang bukan hanya untuk lokal, mikirnya untuk global. Gimana produk kita nih keluar dengan adanya MEA, AFTA, pasar bebas. Gimana jangan cuma produk luar masuk ke kita.
kita diwarnai oleh produk luar, tapi produk kita bisa keluar. Tapi ketika kita tidak direkognisi, jadi problem juga gitu. Kita nggak bisa membidik 1,9 juta tadi pasar muslim dunia yang butuh sertifikasi halal. Pasarnya besar banget gitu. Nah, gimana Indonesia jangan cuma bagian dari konsumen, tapi jadi produsen tadi, memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen muslim yang membutuhkan label halal tadi. Jadi rekognisi, saya setuju rekognisi, melakukan kerjasama minimum dengan negara-negara OKI, apalagi kemudian dengan negara-negara ASEAN, dan bagaimana malah Indonesia bisa memberikan sertifikasi bagi negara-negara yang belum punya belum punya badan sendiri untuk sertifikasi halal, tapi ngambil sertifikasinya dari Indonesia gitu. Nah, ini yang menurut saya sepakat itu, dan perlu dikoordinasikan sehingga ada problem rekognisi sertifikasi halal oleh dunia. Itu menjadi persoalan kita dan harus dilakukan. Karena kerjasama kan baru dengan Filipina, ASEAN, baru Malaysia, baru beberapa negara. Masih banyak negara yang tadi dengan Uzbekistan harus kerjasama, dengan Australia, dengan Jepang, Korea, dan seterusnya harus kerjasama gitu. Jangan cuma produk mereka ke kita. Saya setuju itu. Kemudian itu tadi sosialisasinya perlu lebih gencar. Benar, peta potensi per provinsi. Kemarin kalau nggak salah ada anugerah kawasan industri halal, Pak. Knex ya yang memberikan itu Jawa Timur. Bu Khofifah mendapatkan itu anugerah, apa nama pialanya, Adidana, apa nama anugerah itu Jawa Timur yang dapat kemarin. Nah, cuma kan peta potensi halal, jadi kan sudah ada beberapa wilayah yang dicanangkan sebagai kawasan industri halal. Sidoarjo untuk Jawa Timur, Banten itu udah ada Cikande. Tapi udah sampai mana? Ya, saya juga masuk perkumpulan orang Banten walaupun aslinya Kuningan karena dari Ciputat. Masuklah saya di perkumpulan orang Banten. Ini Banten kapan mau bergerak gitu? Kan di situ ada situs religinya, bisa wisatanya, kulinernya apa segala macam belum. Jawa Barat itu sudah, kemudian Lombok, Aceh, Sumatera Barat, Jogja. Udah ada wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan industri halal. Tapi begitu saya riset, iya sudah ada kawasan industri halalnya. Tapi apa yang mau dibangun di sana kembali juga anggaran. Pemdanya sejauh mana komitmen? Jawa Timur kebetulan Bu Khofifah punya komitmen luar biasa menjadikan Jawa Timur sadar, membuat galeri halal, membuat kawasan industri halal, semua UKM-nya didorong. Peran Pemda sangat penting, setuju saya. Di pusat tuh udahlah gitu, udah selesai dengan peraturan dan lain-lain. Berikutnya bagaimana Pemda yang bergerak dengan melibatkan dinas-dinas yang terkait dan dibikin, saya sudah bikin rating. Nah, bikin rating. Ada IHYA sih Pak, Kementerian Perindustrian itu bikin rating IHYA Award. Nah itu kemarin yang menang Wardah, tapi itu untuk industri. Tapi yang membuat award untuk wilayah, peta potensi per wilayah saya kira belum betul. Nanti PR-nya juga kita akademisi bagaimana memetakan potensi dari masing-masing wilayah. Itu mungkin bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga riset terkait BRIN misalnya. Sudah ada belum alokasi riset BRIN yang khusus untuk meriset soal halal? Itu juga kita perlu bicara sama BRIN, ya kan? Selama ini sih riset halal ya kalau dari UIN, dari kampus atau dari Litap Dimas ya kan, tapi kan seberapa, dananya kecil-kecil aja. Tapi harus dibuat riset yang besar untuk buat peta potensi halal ini yang multi years, mungkin seperti itu. Nanti coba kita ini kan Pak carikan dengan BRIN atau gimana, harus kita coba diskusi ya supaya bisa mendukung ke Kementerian Agama. Saya kira itu sih Pak. Terima kasih saya kira.